Saya, oke. Oke. Eh, secara garis besar akan saya sampaikan kepada Anda kenapa ini penting saya sampaikan, karena pada prinsipnya di dalam analisis instrumen ada beberapa hal yang perlu kita pahami, di mana hasil dari pengukuran itu nanti akan kita laporkan beserta nilai ketidakpastiannya. Recording in progress. Oke. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sebagai sebuah bahan materi praktikum perlu saya sampaikan kepada Anda, misalkan bagaimana cara kita menghitung atau melaporkan hasil dari pengukuran dengan penggunaan instrumen, yang mana metode ini menggunakan metode salah satunya penentuan konsentrasi dengan cara kurva kalibrasi. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya bahas terkait dengan bagaimana kalau membandingkan dua metode analisis, bagaimana caranya, kemudian bagaimana menganalisisnya dan seterusnya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini karena waktunya singkat, saya percepat. Saya misalkan punya data ya. Kita tidak bicara bagaimana data ini diperoleh, karena bagaimana data ini diperoleh nanti akan Anda pelajari di kegiatan praktikumnya. Nah, misalkan nanti Anda sudah mendapatkan data seperti ini, misalkan. Saya punya konsentrasi dari 0 sampai 12 ppm, misalkan. Kemudian, instrumen yang kita dapatkan, misalkan, kita peroleh hasil pengukuran berupa absorbansi, misalkan, seperti ini. Nah, seperti biasa, karena kita menggunakan metode kurva kalibrasi, yang pertama-tama kita ulik tentu adalah persamaan regresi linearnya itu sendiri. Apakah ada hubungan yang linear antara respon alat, dalam hal ini adalah pengukuran absorbansi versus konsentrasi. Sekali lagi ini yang konsepnya kurva regresi normal. Nanti ada kurva regresi terbalik. Terbalik maksudnya absorbansi yang jadi sumbu X, kemudian konsentrasi menjadi sumbu Y. Kita pakai yang normal dulu. Nanti kita sampaikan kenapa dibalik, kenapa tidak begitu. Nah, pada prinsipnya, kalau Anda dapatkan ini kan Anda biasa menggunakan Excel ya. Kemudian Anda bisa insert, kemudian dipilih ini dan seterusnya, sehingga Anda dapatkan persamaan kurva kalibrasi. Yang penting adalah ininya. Y sama dengan BX ditambah dengan A. Berarti 0,0782 sebagai B dan 0,615 sebagai A. Dengan koefisien korelasi 0,9979. Nah, sekarang permasalahannya adalah kemarin kita sudah sedikit singgung untuk menentukan limit deteksi dan juga limit kuantifikasi, kita memerlukan perhitungan simpangan baku residual pada arah X, sehingga kita sebut sebagai SYX seperti ini. Rumusnya ini kemarin. Kemudian kadangkala kita juga perlu ya, karena dari persamaan regresi ini, nilai B atau slope itu menunjukkan sensitivitas. Gitu ya. Sensitivitas itu artinya adalah kalau nilai X-nya berubah, seberapa besar perubahan yang disebabkan oleh sumbu X ini, itu B, sehingga slope. Jadi semakin besar nilai B, artinya sensitivitasnya semakin baik. Gitu ya. Kalau semakin datar begini ya, berarti sensitivitasnya kurang. Jadi kalau ada perubahan sedikit, itu bisa dideteksi perubahannya dari nilai sensitivitas ini, atau B ini. Sehingga kadang-kadang ketika kita melaporkan sensitivitas dari sebuah metode pengukuran atau instrumen, dengan metode kurva kalibrasi ini, nilai B atau slope itu menunjukkan sensitivitas. Nah, masalahnya adalah seberapa besar ketidakpastian dari nilai sensitivitas itu. Dan biasanya dilaporkan sebagai batas kepercayaan slope yang dirumuskan sebagai nilai B plus minus, ya. Jadi pada rentang T ini adalah nilai dari nilai T dari tabel uji T.
Kemudian SB ini adalah ini ya, simpangan baku untuk slop yang dirumuskan sebagai ini, simpangan baku residual dibagi dengan jumlah dari selisih kuadrat XI dan XR. XI adalah nilai konsentrasi yang ini ya, ini data ke I, R adalah nilai rata-rata konsentrasi, Nah, kemudian untuk simpangan baku intercept yang A ini dirumuskan sebagai SYX ini dikalikan dengan akar dari sigma XI kuadrat ini dan N kali sigma XI dikurangi XR. XR ini adalah rata-rata ya. Pak, kalau yang YR ini apa? YR ini adalah nilai Y dari ini. Dari nilai Y yang diperoleh dengan memasukkan nilai X ke persamaan regresi ini. Mungkin Anda agak sedikit bingung ya, kita akan kasih contohnya sedikit. Intinya ini yang akan kita siapkan. Oke, oleh karena itu bagaimana? Pertama-tama Anda perlu menyiapkan tabel. Ini adalah ID dari sampelnya tadi ya, data ke 1, 2, sampai ke 7, berarti N-nya ada 7. XI ini sebagai belangko, konsentrasinya 0 sampai 12 ppm, kemudian XI kuadrat, selisih XI terhadap XR, XR itu adalah nilai rata-rata ini. Ini kalau nilai rata-rata berarti kalau ini dijumlahkan, dibagi dengan datanya, ada 7 berarti 6. Nah, selisihnya ini berarti ini dikurangi dengan 6 dikuadratkan, dapat 36. Kemudian nilai totalnya sebagai sigma XI min XR kuadrat adalah ini. YI juga begitu. Intinya apa yang ada di rumusan ini, kita bikin tabelnya lah, kira-kira begitu. Ini tahapannya. Nah, kemudian Anda tentukan simpangan baku residualnya ya. Yang ini, sebelah kiri ini tadi kan dirumuskan. Simpangan baku residual adalah sigma YI dikurangi nilai YR dibagi dengan N-2. Yang mana, ya, kalau kita masukkan SYX ini, adalah ini. Ini ya, sigma YI min YR, berarti kalau saya boleh tuliskan ulang di sini, adalah nilai ini. Kenapa? Karena YI min YR kuadrat, dibagi dengan N-2. 7 dikurangi, datanya ada 7 dikurangi 2, berarti ada 5. Ya, ini. Ini. Dipangkatkan, ya, pangkatkan setengah, pangkat 0,5. Pangkat 0,5 itu maksudnya adalah pangkat setengah, atau dengan kata lain dari akar pangkat 2, sehingga kita dapatkan nilai yang sebelah kiri ini. Oke, kalau sudah kita dapatkan itu, kemudian kita tentukan nilai simpangan bakunya. Ya, simpangan bakunya pada prinsipnya sama ya, SYX dibagi dengan akar dari sigma XI min XR kuadrat. Kita masukkan saja di sini SB-nya ya. Oke, saya copy paste. Oke, nanti Anda bisa cek di Excel ini ya, file Excel ini sebagai pembelajaran bagaimana operasionalnya. Ini bukan SYX ya, saya ganti dengan SB. Oke, SB-nya adalah SYX dibagi dengan sigma XI min XR. Kita dapatkan SYX yang ini. Berarti di sini ini adalah sama dengan SYX dibagi dalam kurung sigma XI min XR kuadrat. Ini XI min XR kuadrat adalah ini. Ya, sudah. Sigma XI min XR kuadrat. Betul. Dipangkatkan setengah. Nah, saya kiri aja. 0,5. Ya, SP-nya adalah ini.
Cek lagi nanti kalau misalkan keliru, SYX berarti yang atas ini di 64 dibagi dengan akar sigma XI min XR kuadrat. Ini yang ini ya. Ini adalah sigma atau jumlah dari ini keseluruhan 112 sigma XI min. Kalau yang SA pada apa? Coba hitung di sini. Masih ada waktu. Saya percepat. Oke. Ini adalah SYX dikalikan dengan, nah ini yang kita harus ganti. Ini sama dengan SYX-nya adalah ini. Sudah dikalikan dengan dalam kurung sigma XI kuadrat. Ini sigma XI kuadrat, saya kurung lagi ya. Sigma XI kuadrat itu yang mana? Kita lihat di sini. Total dari sigma XI kuadrat itu yang ini. Tutup kurung. Oke. Sigma XI kuadrat dibagi dalam kurung N kali. N-nya ada berapa? Datanya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga N-nya adalah 7 dikalikan dengan sigma XI min XR kuadrat dikalikan dengan yang sigma XI min XR kuadrat. Ini. Tutup kurung. Oke, kita lihat. Oke, kalau ada begini berarti ada operasional yang belum selesai. Kalau depannya kurungnya hitam, kalau kita sudah selesai finish, warnanya harus sama. Nah, kalau ini berarti operasional sudah benar. Kita dapatkan simpangan baku untuk intercept-nya adalah 0,094. Nah, kadangkala di dalam analisis instrumen kan biasanya begini. Apakah instrumen Anda sensitif? Enggak, gitulah kira-kira begitu. Kalau kita lihat dari persamaannya si ininya, iya, nilainya adalah 0,0782. Ini apa? Sensitivitasnya begitu. Jadi ada 0,0782. Apakah ini cukup sensitif? Ya, cukuplah ya, tapi tidak terlalu sensitif amat. Artinya tidak terlalu besar sensitivitasnya, ya, secara metode. Oke. Tapi sebagai pembelajaran, it's okay lah kita itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar batas kepercayaan sensitivitas itu tadi, slope-nya itu tadi. Maka batas kepercayaan untuk slope yang menunjukkan sensitivitas dari instrumen atau alat dirumuskan sebagai B. B itu berarti, kalau boleh saya masukkan di sini ya, nilai B itu atau slope. Nah, saya akan tuliskan di sini B. Oke, saya bikin. Nilai B-nya adalah ini tadi, saya kopikan dari ini. 0,0782. Ya. Oh, kurang besar ya, saya perbesar. Oke. Nanti Oke, 0,0782. Nah, yang dicarikan batas kepercayaan slope adalah nilai B plus minus, berarti di sini nilainya adalah B plus minus T N-2 dikalikan dengan SB. SB-nya itu yang mana? Nah, saya kopikan yang ini ya. Nah, supaya Anda bisa memahami. Oke, nah ini SB-nya. Oke. Kemudian, kurang besar. Oke, kita perbesar.
Ini 20 mungkin ya, atau 24. Oke, nilai B-nya 0,078, SB-nya 0,0165. Di sini terlihat kan ya bahwa SB-nya itu lebih kecil daripada ininya, pastinya. Gitu. Nah, sekarang kita akan membuat laporan yang seperti ini. Batas kepercayaan slop adalah B plus minus TN minus 2. Kita punya masalah ini, TN minus 2 itu berapa sih? TN minus 2 itu adalah nilai T sebentar. Ini oke. TN minus 2. Oke, saya tuliskan dulu di sini. TN minus 2. Supaya konsisten. TN minus 2 ini diperolehnya dari mana, Pak? Semoga tidak berubah. Oh, ternyata berubah. Oh, tidak. Oke. TN minus 2 itu perhatikan diperoleh dari mana? Ini bisa Anda lihat di apa ya, buku statistika sebenarnya ya. Tabel uji T 2 arah. Tapi jangan khawatir kalau Anda tidak punya, Anda bisa mencarinya di Excel dengan rumusan begini ya. Sama dengan materi seperti ini akan Anda dapatkan di mata kuliah chemometry atau statistika, kalau yang belum mengambil ya. Nah, nilai T ini kita akan peroleh dari ini ya. Nilai T, kemudian pilih T inverse 2T. 2T itu maksudnya adalah nilai T untuk uji 2 arah. Nah, nanti akan muncul begini. Probability-nya berapa? Probability untuk tingkat kepercayaan 95%. Jadi kalau Anda mengatakan probability 95%, artinya tingkat kepercayaan Anda 95% dan 5% probabilitas untuk melakukan kesalahan atau probabilitas memilih jawaban yang keliru begitu. Ya, kita masukkan di sini kalau tingkat kepercayaan 95%, artinya probability-nya adalah 100% dikurangi 95% adalah 5%. Jadi kalau Anda tidak paham bisa ditanyakan. Derajat kebebasannya adalah N-2. N-2 ya. Jadi TN-2 adalah nilai T pada derajat kebebasan N-2. N itu berapa? N-nya itu adalah banyaknya data, yaitu 7 dikurangi 2 adalah 5. Kita akan dapatkan nilainya adalah ini. Supaya, oke. Ini nilai T-nya. Nah, kalau begitu BKS di sini, ya saya copy aja ini biar mudah. Nilai BKS bagaimana cara melaporkannya? BKS batas kepercayaan slop itu kita tuliskan sebagai ini saja. Karena kalau di sini pakai plus minus itu tidak bisa, maka saya akan ganti di sini. Ya, nilai BKS itu dapat dinyatakan sebagai B-nya adalah 0,0782 di sini, plus minus TN minus 2-nya adalah ini, 2,57 sorry, 2,57 ini saya ambil di sini. Ini saya panjang-panjang. 2,57 .
0,082 lah, kira-kira begini. Yang ini dikalikan ini dikalikan dengan nilai dari SB. SB-nya itu yang ini. SB-nya adalah ini. Panjang sekali gitu ya. Oke, tidak apa-apa, saya potong di sini. Jadi nanti ada aspek pembulatan gitu ya. Tidak kelihatannya. Oke. Nah, kalau begitu BKS-nya berapa ya? BKS itu berarti 0,078, berarti ini, kemudian plus atau minus. Oke, dia tidak mau. Saya tulis pakai ini aja ya. Plus atau minus dari ini. Nilai T pada derajat kebebasan N-2 berarti ini dikalikan dengan nilai SP-nya itu 0,048. Atau hasilnya adalah ini. Kalau saya perpanjang saja ke sana, adalah nilai ini plus minus 0,0782 plus minus nilai ini 0,04258. Ini yang dicari ya. Oke. Nah, semakin kecil nilai di ini, yang nilai plus minus ini di belakang ini, berarti dia semakin baik ya datanya. Maksudnya begini. Jadi nilai ketidakpastiannya itu adalah nilai rentang. Jadi nilai slope itu yang 0,0782 itu berada pada kisaran 0,07822 plus 0,04258, berarti ini ditambah ini, sampai dengan 0,0782 dikurangi 0,04258. Itu nilai rentang ketidakpastian pada derajat kepercayaan 95% ya. Sekali lagi, di sini saya kasih catatan, ya, catatan. Dapat 2,572 ini saya kasih warna ya. Kemudian saya kasih tanda pink ini, kemudian saya kasih review, kasih komentar. Di sini nilai T pada kepercayaan, pada tingkat kepercayaan ya, pada tingkat signifikansi, tingkat kepercayaan 95%, yang artinya nilai alfa sama dengan 5%. Gitu, supaya Anda tahu ini 2,57 ini, nah rumusnya kan ini, 5%-nya dari mana? Karena kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Dalam dunia saintifik, nilai alfa yang sering digunakan, kalau kedokteran, itu diusahakan nilainya tingkat kepercayaannya 99%. Kenapa? Karena menyangkut dengan resiko terhadap manusia, nyawa manusia. Jadi ketelitiannya itu haruslah ya minimal itu 99%. Farmasi ya biasanya pada kisaran 1-5%. Nah, kalau bidang-bidang eksak saintifik seperti kimia, tingkat kepercayaan 95% itu sudah cukup ya. Berarti ada peluang kita melakukan kesalahan 5%, itu
bisa ditoleransi. Tapi kalau dalam dunia kedokteran, ya biasanya sekitar 1% toleransinya. Termasuk dalam dunia farmasi juga ada batasan-batasan nilai obat tertentu yang toleransinya itu 1%. Tapi biasanya kalau kimia sama farmasi itu masih pada batasan-batasan toleransi 5%. Kalau kedokteran idealnya akan 1%. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk batas kepercayaan intercept? Ya, sama seperti tadi ya, nanti di sini Anda tuliskan, oh kalau begitu nilai intercept-nya berapa? Mungkin sampai di sini ada yang tanda kutip agak sedikit gagap. Ini sedang bahas apa sih begitu ya? Oke. Ini adalah membahas tentang hasil data yang nanti Anda akan peroleh begitu. Ini berarti PKI ya. PKI, saya ganti PKI. Oke, A-nya, A di sini adalah nilai intercept yang kita peroleh dari persamaan ini. Ya, nilai A-nya adalah 0,00615. Saya copy, saya pindahkan ke bawah. Di sini nilainya adalah ini 0,015. Kemudian SA, nah, SA-nya sudah kita hitung belum tadi? SA-nya adalah ini ya. Saya pindahkan ke bawah, saya copy. Nah, ini di sini. Oke. Oke, ini ada kesalahan. Oke, saya ganti dulu ini ya. Oke, supaya SA-nya mau dipindah. SA. Ini ukurannya 20 supaya kelihatan. Ini saya mergerkan ke sini biar kelihatan. Oke. 008139004. Beda sini sekalian. Oke. Untuk TN-2-nya sama ya. Ini karena sama-sama nilai T pada derajat kebebasan N-2. Jadi ininya sama, tidak masalah. Kemudian kalau begitu PKI-nya adalah nilai A plus minus TN-2 dikalikan dengan SA-nya. Cara ngitungnya hampir sama. Nah, cuma di dalam hal ini saya akan di dalam konteks laporannya, naskah teksnya itu, Anda akan menuliskan batas kepercayaan intercept itu sebagai PKI itu tadi adalah A plus minus TN minus A, A-nya di sini adalah ini. Kemudian plus minus TN minus A-nya itu adalah ini. Ya. 2,27050582 dikalikan pakai X saja ya, dengan SA-nya. SA-nya itu ini. Oke, saya tarik ke sana. Ini dikurung supaya Anda tidak bingung. Maksud dari kurung itu kalau di dalam Excel itu adalah prioritas operasional matematik. Jadi kalau yang dikurung ini yang diutamakan diselesaikan dulu, baru kemudian dieksekusi dengan yang seterusnya. Nah, ini akan sama dengan kalau kita tuliskan
Ini ya berarti ya 0,05 plus minus dari ketidakpastian, kita hitung dulu, T-nya 2,57 dikalikan dengan SA-nya ya, SA-nya ini. Jadi kurang lebih ketidakpastian untuk interceptnya adalah 0,020921. Satu kita bulatkan jadi 22 lah kira ya. Nah, ini. Lupa apa sih maksud dari ini di dalam instrumen? Ketika Anda menggunakan analisis instrumen, kemudian metode perhitungan konsentrasinya menggunakan kurva kalibrasi, nanti kan pada prinsipnya Anda akan menentukan nilai ketidakpastian dari konsentrasi itu sendiri. Nah, kadangkala di dalam dunia eksak begitu, orang itu mempertanyakan, betulkah kurva kalibrasi yang Anda buat itu sudah valid? Kurva kalibrasi yang Anda punya itu valid. Indikator valid tidaknya sebuah kurva kalibrasi itu bisa dilihat dari nilai intercept dan juga nilai slope-nya. Kenapa? Intercept dan slope ini nanti berpengaruh pada penentuan konsentrasi di dalam persamaan Y sama dengan BX ditambah dengan A. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Atau masih belum nyambung? Tidak masalah, nanti Anda bisa. Oke, ini kita sudah selesai ya. Artinya kita sudah menyelesaikan beberapa tahapan untuk validasi metode. Ini baru tahap awalnya ya, belum selesai. Baru tahap awalnya. Kita sudah mulai menyelesaikan terkait dengan menghitung nilai simpangan baku residualnya, kemudian simpangan baku untuk slope, simpangan baku untuk intercept dalam rangka untuk memperkuat data terkait dengan batas kepercayaan slope dan batas kepercayaan intercept dari persamaan regresi linear yang kita peroleh dari pembuatan kurva kalibrasi atau kurva standar dari larutan standar. Apakah itu sudah selesai? Belum, gitu ya. Kenapa? Karena yang di atas itu tadi baru memvalidasi kurva standarnya, belum sampai kepada pengukuran sampelnya ya. Kita baru bicara tentang apakah kurvanya ini valid atau tidak. Oke, sekarang sudah 8.38 ya. Oke, saya punya waktu 12 menit, semoga bisa diselesaikan. Oke, simpangan baku. Tapi nanti kalau misalkan ini terrealisasi ya, saya tidak tahu apakah nanti praktikumnya bisa berjalan dengan lancar atau tidak, karena di laboratorium akses itu bisa dilakukan dari jam 7 ya, jam 7 laboratorium baru bisa diakses, sehingga ada perlu waktu 30 menit untuk preparasi bahan untuk praktikum. Tapi semoga nanti bisa ya, artinya praktikum ini tidak akan terlalu lama sehingga tidak memotong jam kuliah Anda di jam 8.50. Oke, saya kembali ke konsep yang tadi. Nah, sekarang kita punya PR lagi yang harus kita hitung, yaitu menghitung simpangan baku residual konsentrasi. Nah, kenapa kita menghitung simpangan baku residual konsentrasi? Karena yang akan kita laporkan konsentrasi dari sampel itu nanti, jadi penentuan konsentrasi sampel yang menggunakan metode kurva standar tadi atau kurva kalibrasi tadi, itu dilaporkan sebagai ini ya, nilai konsentrasi plus minus nilai T, ya, nilai T tabel yang diperoleh dari tabel uji T
dikalikan dengan nilai X0-nya ini tadi, ya. Oke, semoga sudah 8.40 ya, ada 10 menit. Nah, cara menghitungnya adalah SX0, X0 itu maksudnya ini ya, simpanan baku dari residual konsentrasi adalah nilai SYX dibagi dengan nilai slope-nya, dikalikan dengan akar 1 dibagi 1/n, ini jumlah data, Y0 ini adalah respon alat dari konsentrasi X0-nya. Kalau X0-nya ini sekian, maka dia nilainya berapa. Kemudian YM, supaya tidak beda, tidak membingungkan Anda dengan nilai YR yang di atas tadi, Pak, ada YR, ada YM, itu maksudnya apa ya? Ini YR adalah nilai Y yang diperoleh dari persamaan regresi. Ya, oke ya, saya pakai istilah yang lain supaya Anda tidak bingung. YM adalah nilai rata-rata dari ya, nanti konsentrasi sampelnya diukur 3 kali misalkan gitu ya. 3 kali menghasilkan respon Y1, Y2, Y3. Kalau di rata-rata menjadi YM. Begitu. Ya, Y0 ke ini juga sama ya, Y0 ke I ya, Y0 I begitulah ya, Y0 I, YM dibagi dengan XI dibagi dengan XR. XR ini sekali lagi bukan regresi, tapi nilai rata-rata ya, khusus untuk X itu rata-rata yang di atasnya. Nanti akan diperoleh begini. Oke, yang ini akan kita bahas minggu depan. Ya, semoga sudah mulai masuk ke praktikum. Nah, Anda yang tidak praktikum nanti akan online seperti ini, yang praktikum di lab, dia akan mengumpulkan data, seperti itu. Yang tidak praktikum, kita akan diskusi terkait dengan masalah validasi metode analisis. Oke, 8.42, saya punya waktu 8 menit lagi. Oke, nah Pak, kan kemarin kita bicara tentang limit deteksi dan limit kuantifikasi ya. Kalau dalam kasus ini Pak, penyelesaiannya itu seperti apa? Kemarin kita, saya pindah ke buku panduan ya. Di buku panduan itu ada ini ya. Oke, sebentar saya kopikan. Oke. Bisa diikuti enggak di tempat Anda? Saya coba. Oke, saya pindahkan ke sini lah. Oke, semoga ada 8.43, saya punya waktu 3 menit. Oke, sebentar. Oke. Biasanya kalau di Zoom pindah Windows itu tidak kebaca ya. Nah, oke. Saya kemarin di tulisan buku panduan menuliskan tentang limit deteksi dan limit kuantifikasi. Ya, yang itu rumusannya itu begini. Nah, kalau dalam konteks ini, dalam contoh kasus ini, sudah bisa dihitung belum? Ya, yang 7 ini kita keep minggu depan ya, karena ini perhitungannya panjang. Itu nanti saya akan gunakan untuk materi pertemuan selanjutnya. Kita akan mencoba, kalau saya punya waktu 6 menit ini untuk menjelaskan tentang ini. Pak, kalau kita sudah punya persamaan regresi linear seperti tadi, yang di atas tadi, berarti kita sudah bisa dong, dengan metode tadi kita menguji berapa limit deteksi dan limit kuantifikasi dari metode analisis yang digunakan. Bisa, kita menggunakan nilai Q sama dengan K dikalikan dengan SP dibagi dengan slope. Ya. Nah, nilai SB ini, ya, SL ini kan arah garis linear ya, ini adalah B. Jadi kalau masuk ke persamaan tadi berarti kalau LOD berarti nilai K-nya ini kalau untuk limit deteksi adalah 3, berarti ini diganti dengan 3.
SB-nya adalah simpangan baku respon analitik dari Blanco, tapi kalau ini adalah metode kurva kalibrasi dari parutan standar, maka nilai SB ini bisa diganti dengan nilai SYX. SYX itu berarti yang mana Pak? Yang ini ya, yang sudah kita hitung tadi. Nah ini, nilai simpangan baku residual SYX ini. Nah, kalau begitu nilai SYX ini, oke, saya punya waktu. Sebentar. C, saya pindahkan ke bawah. Kemudian 22. Ya. Nilai SYX-nya ini saja, kalau itu limit deteksi, berarti ini 3 dikalikan dengan SYX dibagi dengan slope-nya. Slope-nya tadi di sini berapa? Yaitu nilai P. P-nya itu ini. Ya, saya pindah ke bawah. Oke, kurang 4 menit. Nah, ini. B-nya ini, berarti SL ini adalah slope, ya. Kemudian SB ini adalah SYX, jadi residual pada arah X gitu. Nah, tinggal dimasukkan, Anda akan dapatkan limit kuantifikasi dan limit deteksi. Berarti selesai. Pada kesempatan ini sudah kita bahas tentang bagaimana menentukan satu sensitivitas dari metode analisis tadi, terutama sensitivitas instrumennya ya. Kalau konsentrasinya berubah, atau kalau dibalik, regresi terbalik, kalau absorbansinya berubah, konsentrasinya berubah. Enggak, gitu. Berarti kalau yang dibalik tadi berarti sensitivitas instrumen. Kalau dalam skup yang lebih besar, sensitivitas metode analisis. Gitu. Yang kedua, kita sudah bisa menentukan batas kepercayaan atau rentang dari sensitivitas, yaitu tadi ya BK BKS ya, batas kepercayaan slope, yaitu tadi dari nilai SY ini tadi, SY SB-nya tadi digunakan rumus B plus minus dari nilai T dari tabel, T-tabel, dikalikan dengan nilai residual dari slope-nya. Di nilai plus minusnya itu ini. Nah, kalau kita sudah mendapatkan itu semua, ini yang simpangan baku residual konsentrasinya nanti ya, kita bisa menentukan nilai limit deteksi itu sebagai QLOD sama dengan ini. SYX dibagi dengan B dikalikan dengan 3 kalau limit deteksi atau 10. Apakah ini sudah selesai untuk menuliskan limit deteksi? Belum. Nilai Q ini adalah nilai respon. Belum menunjukkan ke arah konsentrasi. Tapi karena waktunya sudah 8:49, bagaimana dari rumus Q sama dengan KSB dibagi dengan slope ini, kemudian menghasilkan data ketidakpastian konsentrasi ya, ketidakpastian konsentrasi maksudnya adalah di limit deteksi. Yang namanya limit deteksi adalah konsentrasi terendah yang masih bisa dideteksi oleh metode yang digunakan atau instrumen yang digunakan. Limit kuantifikasi juga demikian, konsentrasi terendah yang masih bisa digunakan sebagai batas-batas kuantitasi perhitungan dengan menggunakan metode yang dimaksud. Nah, Q ini belum selesai. Q ini harus masuk ke persamaan regresi linear. Nanti akan Anda peroleh nilai X-nya ya. Nilai X-nya ya. X untuk apa? X masing-masing untuk
limit of detection dan limit of quantification. Insya Allah minggu depan akan kita bahas, dan minggu ini akan saya diskusikan dengan tim laboratorium apakah sudah bisa masuk. Kita akan coba instrumennya dan juga kesiapan-kesiapannya. Oke, jam 8.50. Kalau ada pertanyaan, saya beri waktu setengah detik. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebentar. Jadi, ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.